Setelah sukses dengan PTSL, Badan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, menyerahkan sertifikat aset barang milik negara, BMN, dan barang milik daerah, BMD. Penyerahan sertifikat tersebut merupakan bentuk komitmen kantor BPN Jakarta Utara dalam menyelesaikan pensertifikatan aset milik Pemprov Provinsi DKI Jakarta. Demikian disampaikan Kepala Kantor Pertanahan BPN Jakarta Utara, Taufik Suroso Wibowo, saat dikonfirmasi detikfakta.id, di kantor BPN Jakarta Utara Kamis siang, 15 Februari 2024. Dalam peresmian acara penyerahan sertifikat tanah aset BMN dan BMD tersebut Taufik Suroso, mendampingi Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta, Alen Saputra, turut hadir Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang Pertanahan Nasional Raden Agus Wijayanto beserta Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Silmi Kamrin. Lanjut Taufik, juga ada pensertifikatan tanah aset BMN, barang milik negara, sejumlah 1 bidang tanah atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia seluas 2.707 m². Dan perlu juga kami informasikan bahwa terdapat 750 sertifikat aset BMD yang juga akan diserahkan pada saat deklarasi kota lengkap Kota Administrasi Jakarta Utara pada saat mendatang, kata Taufik. Di tempat yang sama, Irjen, Direktur Jenderal, Imigrasi Kemenkumham, Silmi Karim, mengapresiasi kinerja kantor BPN Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta yang telah menyelesaikan pensertifikatan tanah yang akan dijadikan kantor imigrasi kelas 1A Jakarta Utara. Dengan terbitnya sertifikat itu maka proses pembangunan kantor baru imigrasi Jakarta Utara bisa dikebut. Saya miris dan sedih waktu lihat kantor imigrasi Jakarta Utara yang nyewa ruko, ujarnya. Alhamdulillah kegiatan hari ini penyampaian sertifikat aset atas nama Kemenkumham bisa disampaikan dan kita melaksanakan pensertifikatan ini atas tanah dari KPK dan secara cepat sehingga pelayanan terkait dengan imigrasi bisa meningkat dan cepat di Jakarta Utara. Itu partisipasi dari kami. Ada total berapa sih Pak yang dibagikan hari ini? Yang dibagikan hari ini 1 dari Kemenkumham, 34 dari Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara aset. Baik. Ya, alhamdulillah, tapi sebenarnya masih ada 750 bidang lagi aset Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu nanti diserahkan pada saat closing kota lengkap untuk Jakarta Selatan. Baik, berarti sifatnya bertahap ya Pak Kakaknya untuk pembagiannya ya, tidak bisa langsung ya. Dan yang paling penting dari acara ini adalah penyampaian bagaimana ke depan kita akan menerbitkan sertifikat elektronik untuk aset. Baik. Jadi pertama dari aset, nanti selanjutnya untuk masyarakat. Untuk aset-aset itu sendiri peruntukannya untuk apa pada umumnya? Banyak Pak, ada PSU, ada jalan, dan ada juga yang lainnya, taman yang untuk digunakan oleh masyarakat. Baik, terima kasih banyak Pak Kakak. Kita lagi sedang inventarisasi juga, sama ya prinsipnya, kita inventarisasi data dari yang ada, ya, teman-teman di Pusdatin sudah ada. Nanti kita scoring juga tuh Pak, mana yang kira-kira memang sudah siap, tapi kita targetkan 100 saya kira ada. Yang belum nanti kita kejar supaya dia. DKI tinggal 2 Pak? DKI yang WBK, yang belum WBK, kota lengkap. Jaksel sama Jaktim ya? Iya, sama Jaktim. Tahun ini bisa nggak Pak targetnya? Kita paksakan harus bisa bisa Pak. DKI harus bisa. Oke, terima kasih Pak. Ya, oke ya, teman-teman. Diberikan fasilitas cepat ini dalam pengurusan sertifikat yang mana tanah tersebut akan kita gunakan untuk kantor imigrasi kelas 1 Jakarta Utara. Tanah tersebut tuh asal muasalnya adalah tanah sitaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang mana tahun lalu diserahkan oleh KPK ke Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian kepengurusan sertifikatnya langsung ditindaklanjuti karena lokasinya ada di Sunter, maka ditindaklanjuti oleh
kantor BPN di Jakarta Utara. Berapa lama prosesnya Pak? Saya cepat, itu hanya mungkin berapa, 3 bulan ya, nggak nyampe. Targetnya untuk jadi kantor baru kapan? Ini dalam 2 bulan ini jadi kita bisa operasikan tindak. Yang dari Ruko aja Pak ya? Ya, yang dari Ruko di Kelapa Gading. Kalau secara nasional Pak, kantor imigrasi kita itu persentasenya kelayakannya gimana? Ya, kita punya standar sebenarnya dalam membangun kantor imigrasi. Itu tertuang di salah satu Permenkumham. Nah, kita saat ini sedang merevitalisasi juga kantor-kantor imigrasi di seluruh Indonesia agar memenuhi standar daripada Permenkumham yang sudah ditetapkan. Dari desain, tampak luar, besarannya, ada kelas 1 berapa, kelas 2 berapa, kelas 3 berapa, beserta juga interior dan isinya. Sampai sekarang udah berapa persen yang masuk standar? Kurang lebih sekitar, kalau gini, karena ini kan Permenkumhamnya baru, ya tentu di sini pengejarannya baru dimulai, ya, tetapi arahnya tentunya dalam 3 tahun ke depan bisa mengaplikasikan apa yang ada dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM. Ada lagi? Artinya dengan nanti ada kantor baru di Jakarta Utara ini pelayanannya bisa optimis, bisa meningkat dengan baik. Ya, pelayanan saat ini sudah baik, tapi dengan tempat yang lebih baik, tempat parkir yang cukup, kemudian fasilitas yang baik akan meningkatkan kenyamanan bagi pemohon ataupun juga masyarakat yang membutuhkan layanan keimigrasian. Karena itu kan ada WNI, ada WNA, dan juga dalam hal pengawasan, ya, pengawasan dan penindakan hukum. Terima kasih. Terima kasih Pak.